Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu bisa mengaji bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijadikan golongan orang-orang yang ahli syukur. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang ahli istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui menghidupkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para ulama. Mudah-mudahan kita yang mempelajari ilmu Rasulullah melalui ulama, mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'u man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Qadir al-Salam wa Syamudin Abdul Qadir al-Jalani wa Syamad Kabir al-Rifai Syamad Batawi al-Rifai wa Syahad al-Kharan wa Jami al-Tisadil Gunung Jati wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumailah musannifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syaraka Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharain sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila jami masyayikhina wa masyayikhina ustadina wa ustadi ustad. Wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakatihim fid dharain sya'alillahi lahumul Fatihah. Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Summa ila arwahi abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina wa anfusina wa iyalina min ahli silsilatina husan aba wa iman fi hadal majlis al-yamin wal amwat wali sifai wali salamati dini wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له Al-mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Laula jamilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laula jamili sitrihi, sekiranya tiada keelokan tutupnya Allah, lam yakun amalun ahlan lil qabul, maka niscaya tiada amal yang berhak untuk diterima. Laula jamilu sitrihi, ay sitruhul jamil, artinya tutupnya Allah yang bagus. Laula jamilu sitri, seandainya tiada tutupnya Allah yang bagus atau yang elok, lam yakun amalun ahlanil qabul, maka tiada amal yang berhak untuk diterima. Li'anal abda mubtala binadharihi ila nafsihi wa farahihi bi amalihi, karena sesungguhnya hamba itu diuji atau dicoba, diberi cobaan binadhari ila nafsihi, berapa kali ya? Binadhari ila nafsihi, diuji, diberi cobaan dengan memandang terhadap nafsunya atau dirinya. Wa farahihi bi amalihi, diuji dengan gembira terhadap amalnya. Min haitsu nisbatu ilaihi, dari sekiranya membangsakan amal terhadap dirinya. Wa syuhuduhu khaulahu wa quwatahu, itu sin ya, bukan sin, sin. Dan menyaksikan amal dengan daya dan kekuatannya. Jadi sekiranya tiada keelokan, bagusnya tutupnya Allah, maka enggak ada amal yang berhak diterima. Karena hamba itu diuji dengan memandang terhadap dirinya. Kebanyakan orang ini kalau beramal memandang bahwa amal itu keluar dari dirinya sendiri, lupa bahwa amal yang kita lakukan ini sebenarnya datangnya dari Allah, dihadiahkan untuk kita. Memandang amal
timbulnya dari diri sendiri, hatinya lupa kalau amal itu hadiah dari Allah, lupa kalau amal itu pertolongannya Allah, lupa kalau amal itu anugerahnya Allah. Yang begini ini amalnya ditolak oleh Allah. Sekiranya bukan bagusnya tutupnya Allah, nutupi terhadap cacatnya hambanya, maka amal nggak ada yang diterima. Karena kalau kita beramal ini susah, amal itu kita pandang datangnya dari Allah. Karena kita memandang amal itu datangnya dari diri kita sendiri, akhirnya timbul di dalam hati kalau dirinya merasa beramal. Kalau sudah merasa beramal, apa yang terjadi? Maka akan timbul rentetan nafsu, amalnya pengen dilihat orang. Kalau sudah pengen dilihat orang, maka timbul lagi rentetan nafsu. Ketika dirinya merasa bagus amalnya, maka timbul penyakit pengen dipuji orang. Amal karena orang itu namanya riya. Lah amal yang riya begitu itu tidak diterima oleh Allah, mardud. Seandainya bukan karena kasih sayangnya Allah, Allah nutupi terhadap cacatnya hambanya, maka niscaya amal itu gak ada yang diterima. Karena kebanyakan orang beramal itu memandang amal keluar dari dirinya sendiri, lupa kalau amal itu pertolongannya Allah, lupa kalau amal itu dayanya Allah, lupa kalau amal itu kekuatannya Allah. Jadi kalau amal kita itu nanti diterima oleh Allah, bisa kita masuk surganya Allah, ini karena kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, membalap murkanya. Kalau ditampakkan sifat adilnya Allah, adil-adilan, maka ibadah kita itu nggak bisa menebus kebaikannya Allah. Bisa nggak kira-kira? Olehnya Allah berbuat baik kepada kita ini nggak bisa ditebus dengan mengabdi kita kepada Allah. Sholat kita itu nggak bisa menebus nikmatnya mata bisa melihat. Puasa kita nggak bisa menebus pendengaran kita bisa mendengar. Belum nikmat-nikmat yang lain. Tapi kadangkala kita ini lupa. Seandainya Allah hitung-hitungan, ayo kamu ngabdi sama saya bayar. Tapi jasaku kepadamu juga harus kamu tebus. Ngejar gak? Nggak ngejar. Jasanya Allah tetap lebih besar. Dan Allah juga tahu kalau hambanya itu ketika sholat itu ngelamun, Allah itu ya tahu nggak? Tahu. Bagaimana Allah nggak tahu bahwa Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, urat iring lehernya. Tahu. Ketika hambanya sholat ngelamun tuh ya tahu. Habis sholat salam berdoa, mintanya mulia di dunia, ya mulia di akhirat. Di dunianya hidupnya enak, di akhiratnya masuk surga. Padahal sholatnya ngelamun, Allah tahu nggak? Sholat yang gitu itu dan Allah tahu, lantas kita minta. Kita itu bekerja, ngerti kalau kerjaan kita itu teledor, lantas kita minta upah, yang dituntut upah itu ngerti kalau kita itu teledor. Kalau minta malu nggak? Udah ketahuan kalau kerja tidur. Sering ketahuan majikannya begitu. Akhir bulan nuntut gaji. Kalau orang yang tahu malu pasti tidak akan nuntut gaji. Ketemu majikannya aja malu udah. Biarlah gaji saya dititipin karena saya kemarin ketahuan saya ini tiduran. Loh, mestinya kita malu. Sudah sholatnya teledor ngelamun, bayangkan ya. Kadang-kala baca Fatihahnya udah nggak fasih, ya kan ya. Kadang-kala nggak tumak ninah. Habis salam lantas jalan. Nuntut upah, Allah tahu kalau kerjaannya nggak benar.
Mestinya malu. Malu nggak meminta karena merasa dirinya itu cacat amalnya yang kayak begitu itu. Malu kepada Allah yang begitu itu. Itulah yang dimaksud al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari keimanan. Itu malu yang menimbulkan iman. Malu saya nuntut kepada Allah karena jasa saya itu dibanding nikmatnya Allah belum ada apa-apanya. Tidak ada orang yang malu minta kepada Allah karena melihat besarnya nikmat Allah, mulutnya nggak berani minta. Menurut hadis orang yang begitu itu disibukkan dengan pengabdian sampai nggak sempat minta karena malu minta tadi. Orang itu diberikan oleh Allah karunia melebihi orang yang minta. Orang itu akan dikasih rezeki min haitsu la yahtasib. Rezekinya datangnya nggak disangka-sangka karena membesarkan pengabdian, mengecilkan permintaan. Mestinya yang kita agungkan pengabdiannya, pemintanya. Yang nggak tahu diri itu tadi, udah mintanya kayak begitu itu Allah tahu, dan Allah tetap menjadikan biarlah hamba saya ini sholatnya ya cacat, saya itu tahu, minta kayak begitu itu saya tahu. Ya biarinlah hambaku tetap saya kasih hidayah bisa masuk agama Islam. Jadi walaupun kita sholatnya itu cacat, minta kita nuntutnya kepada Allah banyak, tapi alhamdulillah Allah masih menggerakkan kita setiap hari masih bisa sholat. Kita bersyukur. Orang yang kerjaannya cacat masih dipakai itu bersyukur. Syukur nggak kira-kira? Bersyukur alhamdulillah. Waktu adzan isya saya tersentuh, digerakkan oleh Allah bisa sholat isya apalagi berjamaah. Subuh digerakkan oleh Allah, ya alhamdulillah. Bergerak dengar adzan langsung ke kamar mandi, habis itu tidur lagi. Enggak, bergerak langsung sholat berjamaah. Lo itu nikmat yang agung. Walaupun kita cacat tapi masih dipakai oleh Allah itu loh, masih bersyukur alhamdulillah. Coba manusia, coba kalau ukuran manusia ngerti kalau karyawannya itu cacat kerja, nuntutnya besar, kira-kira dipecat nggak ya? Dipecat, nggak dipakai karena saingannya banyak yang kayak begitu. Yang lebih bagus kerjaannya itu banyak. Malaikat tuh siang malam berzikir kepada Allah, baca tasbih kepada Allah, nggak pernah mendurhakai Allah. Belum para aulia Allah, ada yang semalam suntuk menghabiskan waktunya untuk berzikir, siangnya puasa. Banyak saingan-saingan kita ini yang, tapi kita alhamdulillah walaupun nggak ahli puasa, ya nggak ahli melek kalau ada bola. Ya alhamdulillah oleh Allah masih dipakai, itu bersyukur. Ada ngaji begini ini alhamdulillah masih bergerak mau ngikuti pengajian. Harapannya orang ngaji itu sesuatu yang dilintasi itu mendoakan kepada orang yang nyari ilmu, memintakan ampun, khatal khut fil bahri, sampai ikan di lautan. Malaikat naungi mintakan ampun terhadap orang itu. Kalau doanya belum dikabulkan oleh Allah, malaikat ikut doakan. Kadang-kala kita berdoa kepada Allah nggak kunjung dikabulkan, gara-gara kita nyari ilmu, ikhlas karena Allah, sesuatu yang kita lintasi itu memintakan ampun, memohon kepada Allah agar hajatnya dikabulkan. Kadang-kala kita dikabulkan melalui bukan kita, tapi gara-gara menuntut ilmu, ada makhluk lain yang mendoakan kita. Kalau lisan kita ini kan kotor ya, kalau kita minta juga banyak, omong jeleknya ya banyak, ngomong nggak bergunanya juga banyak. Kadang-kala kita didoakan binatang yang kita lewati karena ikhlas menuntut ilmu. Kadang-kala kita didoakan oleh malaikat. Kenapa? Ketika orang itu istiqomah, maka malaikat-malaikat juga mendoakan, termasuk istiqomah ngaji, istiqomah sholat, istiqomah puasa. Perlu. Makanya istiqomah itu menjadi inti daripada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalanmu yang lurus. Istiqomah.
ngaji istiqomah, al istiqomatu. Istiqomah itu akan membuahkan karomah. Al istiqomatu alamatul karomah. Tandanya orang mau dimuliakan oleh Allah itu istiqomah, teguh pendirian. Orang nggak mau puasa tetap puasa, orang nggak mau zikir tetap zikir, orang nggak mau sholat jamaah tetap sholat jamaah, orang sudah capek ngaji tetap ngaji. Itu namanya istiqomah. Itu nanti akan berbuah karomah, kemuliaan. Di mana orang butuh kemuliaan itu sama nyari, kita nggak usah nyari, udah dapat buahnya. Penting karomah. Jadi yang istiqomah. Kata Allah, wa alawistaqamu ala tariqati la asqainaun ma'an ghadaqah. Niscaya jika mereka istiqomah di dalam jalan agama, la asqainahum ma'an ghadaqah, la asqainahum, maka niscaya ku minumi mereka ma'an ghadaqah. Ma'an ghadaqah, air yang berlimpah ruah, artinya kehidupan yang mulia yang tiada kunjung habisnya. Syaratnya ngaji istiqomah, jamaah istiqomah. Oh, saya punya amalan puasa Senin Kamis istiqomah. Jangan sampai ada amalan yang tidak diistiqomahi. Minimalnya dari sekian amalan ada satu amal, 2 amal yang istiqomah. Siapa tahu istiqomah itu nanti tempatnya karomah. Karomah itu apa sih sebenarnya? Karomah itu jika seseorang zahirnya disibukkan taat kepada Allah, hatinya bisa pasrah terhadap ketentuannya Allah. Itu kemuliaan yang paling besar. Wa farihi bi amali. Manusia itu juga diuji melihat terhadap amalnya, seneng melihat amal. Lupa kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal. Seneng melihat amal, hatinya ketutup terhadap zat yang menciptakan kita bisa beramal. Orang itu kalau senang melihat amal, lupa kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal, yang terjadi adalah pengen disanjung. Min haitsu nisbatu ilaihi, dari sekiranya membangsakan amal terhadap dirinya dan melihat amal wasuhudu khaulahu wa quwatahu, dan melihat terhadap amal itu merupakan daya dan kekuatannya. Merasa amal itu ya dayanya, ya kekuatannya, karena gurunya banyak, karena mondoknya sudah lama, karena sudah membaca ribuan kitab. Umpamanya saya ini bisa beramal karena banyaknya guru saya, karena banyaknya ilmu saya. Dia lupa kalau beramal itu sebenarnya karena anugerahnya Allah, karena pertolongannya Allah. Sekiranya Allah nggak nolong, nggak ada manusia itu bisa beramal yang baik. Nggak ada. Mau kita nafas saja kalau nggak ditolong oleh Allah bisa bernafas nggak? Nggak bisa. Bergerak kalau nggak ditolong oleh Allah juga nggak akan bisa bergerak. Apalagi kita beribadah. Beramal, memandang daya dan kekuatan sendiri ini termasuk bagian dari amal yang mardud, ditolak oleh Allah. Seandainya Allah nggak nutupi dengan sifat eloknya, bukan karena kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, membalap murkanya, amal itu nggak diterima, seluruh hambanya ini diceblosin ke neraka. Itu kalau adil-adilan. Adil itu gimana ya? Kalau adil itu seluruh nikmat harus dibeli, kan itu ya. Saya ngasih begini, kamu harus ngasih, itu namanya adil. Allah ngasih setiap hari berapa nilainya nikmat-nikmat dalam organ tubuh kita ini, berapa nikmat yang ada dalam tubuh kita ini, berapa nikmat sehat, harganya berapa, setiap sehari semalam itu berapa, dan telah kita tebus dengan apa ketika sehari semalam itu? Apakah kita tebus dengan suara kita yang keluar ini,
Yang nggak berguna sama berguna banyak mana? Yang bertasbih sama yang bukan tasbih banyak mana? Yang isinya la ilaha illallah sama nggak la ilaha illallah banyak mana? Berapa suara yang keluar dari mulut kita yang isinya bukan zikrullah? Berapa ya? Padahal setiap nikmat harus, suara itu bukan murah loh. Suara itu ada yang menciptakan loh. Ada yang menciptakan nggak? Suara itu ada yang menciptakan, Allah. Suara itu keluar nggak otomatis. Ada zat yang menentukan, ada zat yang menggiring, ada zat yang menciptakan supaya suara itu bisa keluar. Mulut buka itu ya nggak otomatis. Otomatis nggak? Nggak ada pengendali hakiki, Allah. Mahal nggak kira-kira harganya? Nggak bisa ditebus dengan harta benda. Tapi Allah suruh menggunakan mulut kita itu untuk zikir kepada Allah. Belum hati kita lupa kepada Allah, padahal hati itu tempatnya ingat kepada Allah. Itulah yang dimaksud sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Kalau enggak ngomong, isinya enggak zikir, enggak ngomong. Kalau enggak ada faedahnya tidak ngomong. Itulah ya dimaksud sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau enggak bisa berkata baik, diam. Tandanya orang beriman itu kalau berkata baik. Kalau enggak berkata baik, isinya zikir. Sedangkan kita ini banyak ngobrolnya. Jalan begini ini ketemu teman di depan ngobrol lagi ya kan ya. Jalan lagi baru berapa langkah ketemu lagi ngobrol lagi. Lewat lagi di pos kamling ada yang nawari rokok berhenti lagi. Berapa ya ngobrolnya? Padahal bila kita di musala begini hanya sebentar aja karena sudah perasaan lama gitu ya. Perasaannya lama banget. Ini memang nggak enak. Ngaji itu bertentangan dengan hawa nafsu. Nggak pro nafsunya itu kalau orang ngaji itu. Sholat ya nafsunya nggak pro. Itulah yang dimaksud hufatin nar bisahawat wa hufatin nar wa hufatil jannah bil makarih. Surga itu dikepung dengan sesuatu yang, neraka itu dikepung dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Kalau kita pengen seneng-seneng terus, itu dalamnya neraka. Loh kalau kita pengen masuk surga, diliputi dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Kayak kita ngaji ini, memang dalamnya surga, ya berat, nafsunya bertentangan. Zikir lama sedikit, memang dalamnya surga, ya berat. Karena sudah dikatakan, hufatin nar bisyahawat, wa hufatin jannah bil makarih. Neraka itu dikepung dengan sesuatu yang menyenangkan. Surga dikepung dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Daripada ngaji gini, kalau orang nggak ngerti nilai akhirat, ya mendingan di depan TV lihat film India berseri-seri, gitu ya. Sayang ini belum waktunya habis kok ngaji. Keburu banget sih ngajinya, loh. Gitu ya kira-kira ya. Ya memang namanya neraka itu ya dikepung dengan yang enak-enak. Kalau surga nggak ngenain. Kalau kita pengen masuk surga, kuncinya harus nggak enak dulu. Bertentangan dengan hawa nafsu. Nonton TV 2 jam nggak terasa, tapi ngaji setengah jam, pantat kayak dicoblosi paku. Ya memang nggak enak. Waqat yaksufu hijabu fayuraibi. Terkadang Allah itu membuka tutupnya. Fayuraibi, maka hamba melihat terhadap amalnya. Jadi ketika kita ini bisa hadroh, bisa khusyuk, sampai nggak bisa melihat amal kita, ini karena Allah lagi nutupi hati kita, suruh ngadep sama Allah. Ketika Allah itu ngelepas,
maka kita melihat terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa khusyuk ini karena semata-mata pertolongannya Allah, bukan daya kita. Kadang-kadang oleh Allah, tutupnya Allah dibuka, manusia jadi melihat amalnya lagi. Jadi kalau kita baik ini karena ditutupi kejelekan kita oleh Allah, gitu loh. Kita baik itu karena ditutupi kejelekan kita. Seandainya nggak ditutupi kejelekan kita, kita nggak pernah jadi orang baik. Kita disanjung orang ahli ibadah, itu loh, ibadahnya rajin. Itu karena ditutupi oleh Allah jeleknya. Karena dulu juga sering nggak sholat, gitu ya, sering nggak? Sholat kadang-kadang ya udah tua, kelihatan rajin ya udah tua. Disanjung sama orang, itu nggak rajinnya lagi ditutup oleh Allah, orang itu nggak dikasih tahu sehingga menyanjung. Mau nggak mau kita ini pernah berbuat jahat, pernah berbuat maksiat. Orang yang nyanjung itu oleh Allah nggak dikasih tahu kalau kita itu ahli itu, ditutupi sehingga timbul simpatik, akhirnya nyanjung. Wah hebat ya si Anu. Kita kadang-kala mengkorok, kepalanya membesar, memang saya, gitu kan? Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa begini? Loh, silo. Padahal ketika dia begitu itu lagi ditutup jeleknya. Seandainya orang itu tahu berdugal kita dulu, kecilnya sering mencuri mangganya orang, anak kecil, ya kan ya. Kalau mau sholat yang ngambil sendal. Orang yang nyanjung dikasih tahu nggak akan, alah itu walaupun rajin dulu mantan itu kan itu ya. Itu mantan bajingan, kadang-kadang ditambah tengek karena lamanya. Karena lamanya jadi bajingan akhirnya tengek. Kadang-kadang orang baru ibadah, alah masih setahun 2 tahun disanjung udah mengkorok. Kepalanya sudah besar. Mesti kalau kita disanjung, hatinya alhamdulillah ya Allah, orang itu nyanjung saya. Sekiranya engkau tidak menutupi aib saya, cacat saya, kau kasih tahu aja sebiji sawi cacat saya terhadap orang itu, pasti orang itu tidak akan menyanjung kebaikan saya. Sebenarnya yang layak disanjung itu engkau ya Allah, yang nutupi kejelekan saya, sehingga baiknya kelihatan. Mestinya wajib disanjung siapa? Allah, itulah yang dimaksud alhamdulillah, segala sanjungan milik Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita disanjung orang itu Allah lagi nutupi jelek kita. Oleh karena itulah banyak orang disanjung-sanjung oleh masyarakat, menjadi idolanya masyarakat, menjadi tatapannya masyarakat, menjadi curhatnya masyarakat. Suatu saat satu kejelekan ditampakkan oleh Allah, maka masyarakat itu pudar menghadap kepada mereka. Laksana kemarau setahun ditimpa hujan sehari. Ada nggak ya? Sanjung-sanjung ditampakkan aibnya satu ajanya. Allah jeleknya nggak ada semenit mungkin. Nampak di masyarakat, masyarakat udah nggak mau loh. Hanya maksiat 1 jam itu loh ketahuan. Masyarakat sudah nggak simpatik. Itu lagi dibuka cacatnya oleh Allah. Makanya kita itu kalau lagi buka aibnya orang lain, kita harus hati-hati. Jangan-jangan aib kita nanti juga dibuka oleh Allah. Makanya orang itu suruh nutupi aibnya orang lain, karena Allah itu as-satar, zat yang gemar nutupi cacatnya hambanya. Ketika ada orang salah, itu jangan malah dibuka lebar cacatnya atau kita sebarkan, karena kita juga punya cacat yang sama. Hanya saja ketika itu cacat kita belum dibuka oleh Allah. Umpamanya ini karena ngajinya gak banyak, ini keterangannya agak luas sedikit. Umpamanya ada orang anaknya jadi maling, ketangkep. Ketika kita tangkap, kita merasa lebih baik terhadap orang itu. Bahkan kita sebarluaskan kalau anak dia itu punya anak maling.
Mestinya hati kita bagaimana? Mestinya hati kita alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan anak saya tidak kau jadikan seperti anaknya orang itu. Kita yakin nggak kalau anak kita nanti selamat nggak nyuri? Belum tentu loh ya. Kadang-kadang nyuri tapi nggak ketahuan kan? Iya. Masih ditutup. Ya maling juga tapi nggak ketahuan. Ya, yang ngomong kamu maling, yang ngomong kamu maling ya maling sebenarnya. Tapi oleh Allah aibnya nggak dibuka Mas Yan. Kalau anak kita selamat, kita yakin nggak cucu kita nanti selamat? Nggak jadi maling. Kalau cucu kita selamat, istri kita yakin nggak kira-kira ketika diundang bantu orang hajatan nggak ngambil sendoknya yang punya hajat, karena wanita kadang-kadang nyengkeliti sendok apa di bawah kan ya kecil-kecil gitu ya, itu yang paling kecil. Kalau istri kita selamat, kira-kira yakin nggak saudara kita juga nggak jadi maling? Ketika kita berpikir di situ, maka kita akan melihat terhadap cacat kita sendiri. Takut kalau musibah itu terjadi kepada diri kita, anak kita, keluarga kita. Akhirnya mohon perlindungan kepada Allah, minta ditutup aib kita. Itulah yang dimaksud al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas, orang pinter itu orang yang ngoreksi diri sendiri, beramal untuk bekal kematian, nggak sempat ngoreksi orang lain. Jangan kayak udang menghina ikan, wader. Di sungai itu ada orang ngeseng, brodol tainya anyut, dibuat rebutan sama ikan, rebutan. Udang sembunyi di balik batu ngintip. Kata si udang, ikan-ikan itu nggak jijik, tai kok dibuat rebutan mau akan kayak pesta. Si udang nggak sadar kalau di atas kepalanya itu nyunggi tai, ya kan ya? Kita kalau membersih tai udang jangan lihat di perutnya, kepalanya dibuka, dipelodot. Kalau dicari di perutnya nggak ada. Jangan kayak udang menghina ikan yang lagi makan tai, nggak ngerti kepalanya sendiri di atasnya ada tainya. Tainya sendiri yang di atas kepala nggak kelihatan, menghina ikan lain yang lagi nyari makanan tai. Ada ya kayak tipe udang ini ada nggak ya? Banyak tipe udang itu. Kadang-kadang kita nggak sadar aja ya. Istilah bahasa negajah, di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Semut kecil seberang lautan kelihatan. Matanya ketutup gajah, lo nggak ngerti kalau itu gajah karena dekat. Terus pokoknya ketika kita melihat aib begitu itu berlindung kepada Allah, mudah-mudahan aib itu tidak menimpa kepada diri saya, keluarga saya, anak saya, keturunan saya. Ya Allah, seandainya saya punya aib, janganlah kau buka di hadapan masyarakat, dan jangan kau buka pula di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti dibuka juga aib itu. Kalau enggak, kita berlindung. Makanya ada doa, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tutupmu yang elok, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita punya cacat, jangan sampai cacat kita dibuka di hadapan masyarakat di dunia, dan jangan pula nanti dibuka di hari kiamat di seluruh hadapan makhluk, dikumpulkan jadi satu. Malu ya? Ya kita punya cacat, ketahuan orang sedikit aja kadang udah malu kok. Loh, nanti di hari kiamat dibuka, yang lihat orang sedunia, umat awal, umat akhir. Mulai sekarang kita berdoa, mudah-mudahan cacat kita nggak dibuka. Walaupun kita orang jahat, mudah-mudahan jahatnya tetap ditutup oleh Allah sampai mati. Itu mestinya. Kayaknya kalau kita ngangen-ngangen begitu, ada maling mementungi juga kurang tega ya. Ya, orang plak-plok maling itu ya karena dianya itu merasa benar. Dia tuh lupa.
Itu kalau sampai mukulnya melampaui batas, malingnya berdoa, bisa juga doanya maling dikabulkan karena sudah kelewat batas. Salahnya maling udah kelewat, udah terbalas, orang itu tetap plak-plok aja. Malingnya doa, bisa jadi celaka. Ya, makanya benci terhadap kejahatan nggak boleh berlebihan, karena kita sebenarnya juga jahat, hanya jahat kita lagi ditutup oleh Allah. Wa yatlubu hamdan nasilahu, kalau Allah lagi nutup, lagi membuka tutupnya, aibnya orang itu ditampakkan, maka orang itu akhirnya melihat amalnya. Jadi kalau kita ini bisa dikatakan baik karena ditutup oleh Allah, karena baiknya Allah. Baiknya Allah bukan? Ya baiknya Allah. Kita bisa berzikir begini ini, ngaji begini ini karena baiknya Allah. Karena kita dulu ketika masih berupa roh di Lauhul Mahfud, oleh Allah dikun kamu nanti tahun sekian ngaji. Takdirnya itu sudah ada. Kalau kita ngaji sekarang ini, dulu sudah disebut oleh Allah. Kita sholat itu dulu juga sudah disebut oleh Allah. Yang ahli puasa ketika masih berupa roh juga sudah disebut oleh Allah. Sekarang jadi kenyataan, ini rekamannya, pakemnya sudah ada. Mestinya bagaimana ya kita? Mestinya alhamdulillah ya Allah, seandainya roh saya dulu enggak engkau sebut ahli taat, enggak mungkin saya berbuat ketaatan sekarang. Kok saya ini bisa taat? Ini karena baikmu ya Allah, karena engkau telah menyebut saya ahli baik sebelum saya diciptakan di dunia. Loh gitu loh. Ternyata kebaikan Allah itu membalap kebaikan makhluknya. Ketika hamba itu berzikir kepada Allah, ternyata Allah itu sudah menyebut kebaikan makhluknya sebelum hamba itu berzikir. Dulu masih berupa roh di dalam kandungan, dulu sudah disebut. Berarti hidup itu tinggal gimana ya? Ya tinggal bersyukur aja kepada Allah. Kalau baik segera bersyukur, kalau jelek ya bertaubat. Nggak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Tapi kadang-kadang kan kita nggak kepikir ya, kalau kita berbuat baik itu ternyata oleh Allah sudah disebut duluan kebaikan kita. Mulut kita sebelum berzikir dulu oleh Allah sudah disebut, kamu nanti ahli zikir loh. Tinggalmu di Ciracas, Susukan, RT sekian, RT-nya ini, RW-nya ini, udah ada. Tempatnya kamu nanti nyebut saya di tempat itu, udah ada. Yang nggak ngaji ya ada, udah. Ya kita bersyukur masih digerakkan, masih dipakai oleh Allah di dalam kebaikan. Jadi kalau saya ngaji ini hati saya begitu, syukuri nikmat Allah, alhamdulillah Allah masih menggerakkan untuk berbuat baik. Hadza kullu min asyirkil khafiyyi al-qadhihi fil ikhlas. Perbuatan melihat bahwa amal itu keluar dari dirinya, keluar dari daya dan kekuatannya. Perbuatan yang begini ini keseluruhannya sampai pengen disanjung makhluk tadi, itu minasyirkil khafi, sebagian dari syirik yang samar. Itu sebenarnya mensekutukan Allah secara samar. Karena Allah itu yang maha baik itu hanya satu Allah. Jadi kalau hamba itu baik karena baiknya Allah. Lah hamba merasa punya kebaikan, Allah juga baik. Itu kan namanya mensekutukan. Padahal yang namanya makhluk itu benda mati yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Sampai ibadahnya, sampai semuanya itu yang berjasa Allah. Sebenarnya yang punya baik itu hanya satu. Tapi kadang-kala kita juga merasa jadi orang baik. Itu namanya syirik khafi, pakai kha, bukan kopi. Khafi, ini salah ngucap. Kamu syirik kopi loh. Ngomongnya mantap, salah. Ceritanya pengen ngomong bahasa Arab tapi salah. Jadi yang baik itu cukup satu Allah. Kita itu nggak pernah baik. Kok ada baik? Itu karena pertolongannya Allah. Wa wajadaka dhallan fahada
Bahwa jadaka Allah mendapatimu dhalan dengan keadaan sesat. Fahada maka Allah memberi hidayah, gitu ya. Bahwa jadaka ailan fa'aghna Allah mendapati kamu dalam kondisi melarat, maka Allah mengayakan. Kalau nggak dikayakan oleh Allah, kita akan melarat selama-lamanya. Kalau nggak diberi hidayah oleh Allah, kita akan sesat selama-lamanya. Surat Duha itu kan udah jelas. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Al-Qadhihi yang cacat, yang mencacat fil ikhlasi dalam keikhlasan, itu penyakit. Orang yang kena penyakit yang begitu itu namanya orang yang tidak ikhlas. Jadi yang namanya orang yang gak ikhlas itu memandang daya dan kekuatan di dalam beribadah keluar dari dirinya sendiri, lupa kalau ibadah itu anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Merasa jadi orang baik, lupa kalau dia baik itu, kalau dia lagi baik itu cacatnya lagi ditutup oleh Allah. Lupa. Seandainya cacat kita nggak ditutup oleh Allah, nggak ada orang sampai rumah tangga itu ya. Kita ketemu cewek cantik, janjian, tapi cewek itu sudah tahu informasi bahwa kita ini udah tahu riwayat hidup kita. Pernah nyolong ya udah tahu, pernah, kira-kira mau nggak janjian ketemuan? Bawelnya udah tahu, ya nggak mau lah. Ya karena mau laki-laki mau sama perempuan, perempuan mau sama laki-laki itu yang dilihat itu kan manis omongannya, manis tutur katanya, manis perilakunya ketika di hadapan itu, dan oleh Allah nggak dikasih tahu, padahal Allah mampu untuk membuka aibnya orang itu di hadapannya, tapi oleh Allah lagi ditutup. Akhirnya karena yang dilihat baiknya, akhirnya setuju, gitu ya. Sampai punya anak, biasanya rumah tangga di pertengahan baru kebongkar cacatnya, kan gitu ya. Iya kan, rumah tangga ada yang sebulan kebongkar cacatnya ada, ya kan ya. Ada punya anak satu kebongkar, ada punya anak dua main di kampung, tetangganya cerita kebongkar juga. Ada. Ya alhamdulillah yang nggak dibongkar sampai sekarang, rumah tangganya masih utuh, dibongkar istrinya masih dikasih ketabahan, nggak nuntut cerai, itu alhamdulillah masih dimauin padahal cacatnya udah nampak. Ya pokoknya hidup tinggal bersyukur ya. Kalau diangen-angen nih loh, mau apa lagi coba? Mau nggak pernah berbuat baik, dibaiki oleh Allah, kalau nggak terima kasih lo mau apa? Jadi yang tadi itu namanya amal yang enggak ikhlas. Jadi yang dimaksud amal yang enggak karena Allah itu amal yang artinya melihat amal keluar dari dirinya sendiri, akhirnya pengen disanjung orang, pengen amalnya dihargai orang, menjual mahal terhadap ilmunya. Kalau enggak ada gajinya, enggak mau nyebarin ilmunya. Kenapa? Karena merasa punya ilmu, punya amal. Setiap ilmu dan amal yang dikeluarkan harus ditebus. Orang yang begitu itu kata Allah dalam Al-Quran, termasuk alladzina astarau dhalalata bil huda, orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Wal ikhlasu syartun fil qabulil amal. Padahal ikhlas itu syarat di dalam diterimanya amal. Sedangkan kita setiap beramal kadangkala nggak lepas melihat amal itu keluar dari diri kita sendiri, lupa kalau amal itu sebenarnya karena baiknya Allah terhadap kita. Kama maros sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wa hina idzin fayakunu itimadul murid fi wusulihi 'ala Allah wa karami. Wa hina idzin lah ketika yang demikian itu, kalau begitu gampang-gampangnya fayakunu itimadul murid fi wusulihi 'ala Allah, kalau begitu maka bersandarnya murid di dalam usulnya. Usul itu hatinya bisa sampai kepada Allah. Jadi kalau hati kita ini nggak bisa tek ke Allah, masih kebayang-bayang makhluk, masih kebayang-bayang utang,
masih kebayang-bayang sesuatu yang selain Allah, itu namanya belum wusul. Kalau namanya wusul itu tek hatinya hanya Allah, hilang selain Allah, itu namanya hati yang wusul. Ketika hati kita hanya konsen kepada Allah begitu, itu jangan lupa, itu bukan daya dan kekuatan kita, tapi semata-mata hanya pertolongan Allah, alallahi wa karamihi. Kalau begitu penyandaran murid di dalam usul kepada Allah hanya atas Allah, hanya karena kemuliaannya Allah. La ala istihadi, bukan karena kesungguh-sungguhannya, karena rajinnya bukan, tapi karena memang semata-mata pertolongan Allah. Walaula qala laula fadlul lakanal aula, seandainya musyrik mengatakan sekiranya tiada karunia Allah, maka ucapan itu lebih utama daripada ucapan seandainya enggak ada tutup bagusnya Allah, maka enggak ada amal yang diterima. Itu lebih utama diucapkan, kata pensarah ini. Seandainya enggak ada karunia Allah, maka enggak ada amal yang diterima. Jadi isinya orang ibadah itu bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, pokoknya makom yang tertinggi itu ya syukur itu akhirnya, derajatan itu. Oleh karena itulah Rasulullah itu semakin tua, usianya semakin bertambah, ibadahnya semakin ngetop. Bahkan gak henti-hentinya ibadah kepada Allah, karena lamanya berdiri sampai telapak, sampai betisnya itu membengkak. Kita bengkak juga ya, karena asam kawak, asam urat, penyakit kerombongan. Wah, asam urat diperiksa lagi kolesterol. Oh alah, periksa lagi darah tinggi. Diobati ya darahnya rendah. Diobati lagi naik lagi tinggi, membingungkan penyakitnya. Besok lagi kenapa kamu kok gak ngaji? Pinggang sakit. Orang itu kalau mau ibadah, mau ngaji, nunggu habisnya penyakit, gak akan ada kesempatan itu. Karena semakin orang bertambah umurnya, badannya semakin rapuh, penyakitnya semakin tambah. Lo orang ngaji kok nunggu habisnya penyakit, kapan habisnya? Gak ada. Usia semakin bertambah, fisik semakin lemah, penyakit semakin kuat. Jadi kalau pengen baik gak usah nunggu kesempatan. Nanti kalau saya sudah gajian, saya nggak perlu. Ngapain nunggu gajian? Ngaji aja. Nunggu saya kalau sudah enakan badan saya, nggak akan enak. Ayo siapa yang ngomong enak? Nunggu nanti kalau udah dapat anugerah, ayo datangi. Kita lihat dia sudah dapat order besar, datangi. Saya pinjam 500 saja. Ala paling yang ngelak enggak? Coba kalau kemarin ya begitu, padahal ada. Memang dasar pelit. Coba kalau kemarin katanya. Ya berarti kan nggak ada syukurnya kan? Orang kaya kayak apa kalau dipinjemi hatinya masih ada sifat pelit. Apalagi diminta mau dipinjam aja pelit. Ya gak dikasih karena yang pinjam ya kebiasaan gak kembalikan juga. Akhirnya didatangi ya trauma yang minjem itu. Sama-sama nggak benernya kayaknya. Kalau dipinjemi nggak dikembalikan. Kalau nggak dipinjemi katanya pelit, dipinjemi nggak kembali. Akhirnya ya ikhlas tak kasih aja ya. Kalau orang begitu ya dikasih aja. 50.000 dah, nggak usah utang buat kamu. Nanti daripada beban di akhirat kan repot ya. Iya. Jadi kalau kita ketemu orang yang memang suka utang tapi nggak mengembalikan, itu nggak usah diutangi, dikasih aja semampunya, udah nggak usah mengembalikan. Jadi kamu nggak punya beban. Enak kan? Enak gitu aja. Ya makanya nggak usah nunggu. Kapan kalau bisa sempat? Ada orang itu janji mau ngaji, nanti saya kalau udah rumah tangga bener ya malah nggak kamu sholat kok. Jadi nggak ada kesempatan itu. Kesempatan itu hanya ada di dalam hati kita, bisa menyisihkan waktu apa enggak. Karena dikatakan al-waqt kasayf, waktu itu kayak pedang. Ilam taqta'uhu yaqta'uka,
yaqta'ka, jika kamu enggak menebasnya, maka waktu menebasmu. Tinggal waktunya kita tebas, apa kita yang ditebas, mati duluan apa mati belakangan gitu ya. Wa qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, miskinu bnu Adam jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun. Kemiskinan manusia itu jisim yang cacat. Wa qalbun mu'ibun, hati cacat. Jisim kita ini cacat, penuh cacat enggak jisim kita? Penuh cacat, penyakitnya aja kalau dihitung itu banyak. Dari sakit kepala aja penyakitnya banyak loh. Kepala aja ada yang namanya pilek, ada yang sakit kepala, ada yang belek. Dilihat lagi di mulut ada sakit gigi, belum lidah, tenggorokan. Banyak ya, cacat ya. Dari kepala aja itu udah berapa penyakit coba? Namanya kepala dari leher ke atas. Belum dituruni ke dada, belum dituruni ke perut, belum sampai ke telapak kaki, berapa jumlah penyakit. Manusia itu kemelaratan manusia itu jisimnya cacat. Wa qalbun mu'ibun, hatinya ya cacat. Hatinya itu banyakan lupa selain Allah daripada ingat Allah. Cacat. Cacatnya hati itu apabila ingat selain Allah. Sedangkan dalam sehari semalam ini hati kita lebih banyak ingat kepada selain Allah. Yuridu ayaruja min mu'ibaini, manusia menginginkan keluar dari dua cacat itu. Amalan bila ibin, pengen keluar dari dua cacat berupa amal yang enggak cacat, ya enggak bisa. Sesuatu yang cacat itu kalau mengeluarkan sesuatu ya mesti cacat. Cacat enggak? Ya mesti cacat. Kita bikin batu bata, cidaannya memang meleot. Bata-batanya meleot enggak? Ya meleot. Kalau cidaannya sambungan, nanti juga kalau keluar mesti ada bekas sambungan. Jadi manusia itu cacat jisim, cacat hati. Pengen keluar, mengeluarkan dari dua cacat itu, amal yang enggak cacat enggak bisa. Amalnya tetap cacat. Kalau dia enggak cacat, karena lagi cacatnya ditutupi oleh Allah. Itulah. Kalau enggak cacat gimana? Bahannya aja udah jelek, ya kan ya? Bahan awal kita itu udah sperma ya jelek. Telur sama sperma ya mahalan telur. Ya kalau dijual loh. Jadi manusia ya tetap aja jelek, cacat. Cacat enggak? Orang gila sama sapi gila kalau dipotong laku mana ya? Orang gila sama sapi gila suruh milih. Yang gila tuh cantik loh. Sapinya ya enggak gede-gede banget. Gila suruh ngambil. Milih orang gila apa sapi gila? Manusia itu kalau sudah gila gak ada harganya, mahalan sapi. Sapi gila ngomong, ayo siapa bisa menangkap sapi saya, silakan sembelih, ambil. Rebutan. Siapa mau nangkap anak saya yang gila yang gak pakai baju itu, ambil bawa pulang, rawat. Ada? Iya. Begitu kok ya, sombong lah. Jadi manusia ya masih mahal bi. Jadi bangke. Bangke manusia itu sama bangke binatang itu masih bauan bangke manusia. Manusia itu bangkainya lebih bau dibanding bangke binatang. Karena makanan manusia itu lebih banyak daripada makanan binatang. Warna-warninya lebih banyak. Manusia itu apa aja doyan kok, rumput ya doyan. Ya kan? Rumput doyan, beras doyan, apa aja, daging doyan. Sapi itu nggak pernah makan daging manusia, manusia makan daging sapi kok. Sapi nggak pernah nyusu sama manusia, manusia nyusu sama, iya loh. Jadi angen-angen nih loh ya. Kamu sombong dari mana ya? Cacatnya banyak. Ini kalau dibuka loh ini ya. Ternyata nggak ada harganya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al bala'u wal hawa wa syahwatu ma'junatun bitini adam. Bala, hawa nafsu, syahwat itu diadoni dengan lumpurnya Nabi
Adam. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan itu adonannya adalah bala, hawa nafsu, syahwat dicampur dengan tanah liat. Nah makanya manusia tuh nggak bisa lepas dari bala, nggak bisa lepas dari hawa nafsu, nggak bisa lepas dari syahwat. Kok sampai bisa lepas dari itu? Itu karena ditolong oleh Allah, karena ditutupi oleh Allah. Jangan merasa saya. Kalau aslinya itu memang nggak bisa. Kok asli itu bisa berubah? Cacatnya itu bisa berubah. Ini karena di dempul. Kalau dempulnya protol, cacatnya nampak lagi, ya kan ya? Mobil kalau cacat di dempul, ya kalau dempulnya copot ya kelihatan lagi. Yang beli ngomong dempulan enggak ini? Kalau ngerti dempulan murah mahal, berkurang harganya. Nah, manusia itu aslinya baiknya itu dempulan didempul oleh Allah. Dikira baik, padahal enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, silakan bertanya ini. Udah sekarang tinggal isinya bersyukur sama Allah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bukan baikmu ya Allah, nggak mungkin orang itu muji saya. Kalau bukan baikmu kau nutupi aib saya, nggak mungkin orang itu muji saya. Kalau bukan baikmu kau menutupi aib saya, nggak mungkin istri saya ini dulu saya nikahi mau sampai punya anak, kan itu ya. Mau itu kan karena rayuan yang manis ya. Ketika kita ngerayu, cacat kita sembunyikan dan Allah pro gitu loh. Kadang-kala kita ngomong sama anak merasa lebih baik, itu sebenarnya kita punya cacat nggak di hadapan anak kita? Punya, tapi oleh Allah ditutup, anak kita nggak dikasih tahu. Seandainya cacat kita dikasih tahu anaknya, kita ngomong anaknya mau gubris ya? Ini nggak mau gubris, kan itu ya. Mau gubris itu karena Allah lagi nutupi aib kita, nggak dikasih tahu sama anak itu, ditutup oleh Allah. Makanya kalau kita itu nasihati anak-anaknya nurut, alhamdulillah orang cacat ditutupi oleh Allah cacatnya, akhirnya anak kita ngikut. Bukan ini kalau nggak bapak nggak mungkin kamu nurut, enggak. Mau bapaknya kadang-kadang lebih jahat daripada anaknya. Kadang-kadang ya begitu. Hanya saja anaknya nggak tahu. Kamu bandel banget sih, leh. Padahal bapaknya dulu ya dijenduli orang tuanya bandel. Iya bapaknya dulu masih kecil dijendul-jenduli orang tua juga. Ini sebenarnya hukum karma aja kok. Pelampiasan sama anaknya. Dulu bapaknya jendulin kita Pak. Malah lari dikejar-kejar gitu ya, ngumpet. Sama sejarahnya sebenarnya ya. Sama nggak? Hanya anak kita nggak diceritai Pak. Bapak ini sejarahnya dulu bandel Bapak nggak boleh main-main aja Pulang kemalaman pintunya dikunci. Bapak sampai tidur di depan Dengan bapak bangun, saya ngumpet pura-pura masuk lewat belakang. Kalau kita cerita itu kira-kira anak kita nurut nggak ya? Ternyata bapak lebih dari saya ya. Gitu pidato di depan saya. Alhamdulillah anak kita nggak ngerti sejarah. Kita itu bersyukur, syukur aja ya sini. Kalau kita ngomong begitu nanti, kalau kita ngangen-ngangen itu, insya Allah kalau kita nasihati nggak merasa lebih baik, tapi merasa yang bikin baik itu Allah, karena nutupi kejelekan kita dulu ditutupi oleh Allah. Anak nggak dikasih tahu, seandainya Allah ngasih tahu kan bisa aja ya, bisa nggak? Bisa tiba-tiba ibunya nerocos, bapakmu tuh dulu loh. Tapi bapak ibunya ditutup oleh Allah, mulutnya ditutup, jangan bocorin rahasia gitu. Isinya bersyukur aja lah. Ya udahlah, kita tutup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aibnya ditutup oleh Allah di dunia. Di dunia tidak dibongkar oleh Allah di hadapan masyarakat, dan di akhirat aib kita juga enggak dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya Allah. Di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sabi sayyidina rasulullah ajmain hamdan yuwafina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima sta'adzaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal faqri ila ilaik wa minadh-dhulli lak minal khaufi la minka. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah waj'alna wa ahlana min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.